Fun fact nih ya buat temen-temen. Jadi sebenarnya aku datang ke MD waktu itu untuk casting, bukan untuk audisi menjadi pengisi soundtrack, bukan. Kalau sahabat dulu, ini point of view-nya aku ya Kak. Jadi sahabat dulu ini adalah soal hubungan. Sebenarnya di dalam sebuah hubungan pasti ada kan masalah gitu kan. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya. Tapi di saat yang sama si pasangannya cewek tersebut itu malah mencari solusi di luar gitu. Padahal kan solusi nggak akan nemu ya. Pasangan kan 2 orang ya, bukan 3 orang gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu cari solusi keluar ya nggak akan nemu, dan emang orang baru nggak ada masalah juga gitu, ya nggak sih? Nah itu cerita tentang itu sebenarnya. Fun fact nih ya buat temen-temen. Jadi sebenarnya aku datang ke MD waktu itu untuk casting, bukan untuk audisi menjadi pengisi soundtrack, bukan. Akhirnya kenalan sama Pak Iman. Pak Iman ini salah satu produser yang ada di MD Music gitu kan. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, jadi biasalah manajer sama itu kan memperkenalkan talentnya gitu. Pak ini dong Prinsa ngisi soundtrack dong gitu kan. Coba saya lihat dong Prinsa di YouTube-nya gimana, biasanya gitu kan profiling. Sampai akhirnya diliatin lah, kebetulan pada saat itu aku udah rilis sama Firsa Besari, judulnya Melawan Hati gitu. Terus kayak diliatin lah sama manajerku, terus Pak Iman tuh ngeliatin videonya, terus ngeliat ke saya kayak ngeliat gitu, senyum, terus aku ada apa ya gitu, kenapa ya. Ternyata lagu Melawan Hati itu ada di salah satu film yang akan dibuat sama MD gitu. Dan kayak, oh jadi kamu penyanyi aslinya? Langsung kayak gitu. Hah iya Pak, gimana tuh? Gini. Oh gitu ya, yaudah Prince kita langsung soundtrack aja, langsung kayak gitu. Nah kalau untuk lagunya apakah udah ada atau pada saat ditawarin baru buat? Sebenarnya sudah ada karena kan seriesnya sudah ada juga, dan lagunya disesuaikan dengan seriesnya gitu. Jadi inspirasinya full dari si novel Layangan Putus. Sebenarnya kan series Layangan Putus ini diadaptasi dari novel gitu. Kalau dibilang identitas sih sebenarnya mungkin karena hari ini aku merilisnya lagu-lagu sedih, melankolis lah ya. Tapi emang aku melankolis orangnya sebenarnya. Tapi nggak menjadi identitas sebetulnya. Kayak aku juga nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan ingin merilis lagu-lagu yang happy, yang upbeat gitu, yang cheerful. Sebenarnya nggak cuma kesedihan akunya aja yang dibagikan gitu. Cuma memang hari ini aku lagi ada di genre pop ballad karena kayak nggak tahu ya mengalaminya hal itu dulu kayak belum kepikiran untuk kayak membagikan kisah bahagia gitu. Nggak deh, bercanda. Mudah-mudahan ada kesempatan, tapi bukan jadi identitas sih. Nggak menutup kemungkinan untuk aku ada di genre yang lain. Kalau aku selama ini memang masih butuh trigger sih, karena kayak triggernya bisa dengan kayak apa yang aku lihat, apa yang aku baca gitu. Mempertanyakan sesuatu biasanya kok. Kalau aku tuh kayak misalkan orang naik motor kok standarnya masih turun gitu. Kenapa, jadi pertanyaan. Itu bisa jadi lagu kalau aku bisa ditulis. Kenapa ya kira-kira? Apakah dia enggak kepikiran untuk ini standarnya atau gimana kayak gitu. Jadi butuh trigger sih kalau aku, karena kayak dari yang udah apa yang aku tulis semuanya based on true story, dan kayak semuanya ada trigger gitu. Tapi bisa juga mungkin kayak tiba-tiba, biasanya kan kalau lagi ini nggak tahu ya, lagi di toilet dia lebih banyak inspirasi gitu ya. Mungkin karena kita fokus dan sendiri hening gitu ya, jadi kayak kepikiran apa gitu, imajinasi kita melebar gitu kan. Jadi kadang-kadang sih, cuma mostly aku lebih ke trigger dulu sih kalau buat nulis. Ada yang men-trigger aku. Nah, kebetulan untuk single Sahabat Dulu ini kan pertama yang nulis bukan aku juga. Jadi otomatis treatmentnya akan berbeda, karena kalau misalkan karya sendiri mungkin
aku akan lebih mengedepankan ego gitu. Nah ini lebih menahan karena kayak kita kan harus menselaraskan antara lagu ini biar masuk sama seriesnya gitu. Jadi kayak menahan beda treatmentnya sih kalau aku. Karena ya menyesuaikan aja sih sebenarnya kondisinya seperti apa. Ini karya untuk apa? Karena kan ini karya ini bukan buat diri aku gitu, bukan buat diri aku sendiri tapi untuk keperluan yang lain gitu. Jadi kayak aku lebih menyesuaikan sih kalau untuk di lagu Sahabat Dulu ini sesuai dengan guide yang sudah diberi sama pihak MD juga, ini seperti apa, inginnya seperti apa gitu. Aku mengikuti sih. Kompromi karena kalau misalnya kita terlalu ego juga nggak bagus, kita susah kerja sama orang kalau kayak gitu, nggak bisa. Independen, maksudnya kita punya idealis boleh, tapi jangan kita harus tahu idealis kita ditempatkannya di mana. Aku punya inspirasi, salah satu inspirasi aku Chrisye, almarhum Chrisye. Beliau menjadi apa ya, sosok yang menurut aku kayak inspiratif banget dalam karir musik aku. Semua karya dia everlasting, apapun mau yang orang tahu atau orang yang nggak tahu dari lagu-lagunya beliau. Jadi aku ingin dikenal sebagai musisi yang bisa mempunyai karya yang everlasting dan bisa relate, menemani para pendengar aku juga gitu. Dan kadang aku suka mikir kayak gitu sih, aku sih nggak apa-apa nggak dikenal sebagai orangnya Prinsa tuh yang mana sih misalnya gitu, tapi karyanya orang tahu gitu. Oh ini karya Prinsa loh, padahal orang mungkin ada yang Prinsa tuh yang mana sih orangnya gitu. Itu nggak apa-apa banget, tapi karya aku, karena karya aku adalah nyawa aku juga gitu. Begitu dia. Hai, saya Prinsa Mandagi. Jangan lupa untuk teman-teman semua, kalian harus banget dengerin lagu Sahabat Dulu yang baru aku rilis di all digital platform kesayangan kamu, dan official music videonya sudah ada di YouTube-nya MD Music. Jangan lupa untuk nonton seriesnya juga, Layangan Putus, karena ada suara aku di sana. Terima kasih banyak.